Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba' Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum syahru ramadan syahrun mubarak. Wa qala aidan idza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Wa qala aidan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Al hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, asatidah wal ustadat, alimil ulama, para sepuh, pinisepuh, para senior leader, para karyawan, karyawati PT Telkom Jakarta Utara, serta seluruh jamaah kajian online pada kesempatan kali ini yang sama-sama menyimak. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dalam ridho dan maghfirahnya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam limpahan keberkahan dan kebahagiaan semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan karunia nikmatnya yang tiada terkira, dan sungguh kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Terutama sekali nikmat yang teragung dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu nikmat iman, Islam, ihsan. Tak kalah penting nikmat sehat dan kesempatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah di hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan izin untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk kajian online kita pada kesempatan kali ini, dengan harapan mudah-mudahan aktivitas kita bernilai ibadah dicatat sebagai amal soleh kita semua. Amin. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehadiran baginda Nabi kecintaan kita, qudwatul hasanah kita, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, wa atsba'u tabi'in, para alimil ulama, serta seluruh pengikut setianya hingga yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para senior leader, karyawan, karyawati, dan seluruh jamaah kajian online yang sama-sama menyimak kajian ini. Pada kesempatan kali ini, walaupun ala kadarnya kita semacam sosialisasi taklim melalui aplikasi Zoom, kita mulai biar nanti di Ramadan kita sudah maksimal mempergunakan aplikasi ini. Tapi walaupun begitu kita tetap mengharapkan keberkahan dan kemanfaatan, kita akan berbagi. Mudah-mudahan kita semua dibukakan pintu faham dan bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Alangkah baiknya kita mulai kajian ini untuk membuka keberkahan, kemanfaatan. Kita mulai dengan Al-Fatihah. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para senior leader serta seluruh yang hadir melalui online, pada kesempatan kali ini Al-Fakir mencoba menyampaikan satu tema yang kebetulan kondisional kita, insya Allah mudah-mudahan Allah sampaikan kita menuju bulan suci Ramadan. Kalau tidak ada halangan, mungkin malam ini kita sudah mulai masuk Ramadan. Jika belum diumumkan karena mungkin tertutup mega awan sehingga tim ruqyat tidak bisa menembus, mungkin istikmal bulan Sya'ban. Tapi kembali kita serahkan semua otoritas yang memiliki otoritas, yaitu pemerintah dan pihak yang terkait, kita ikuti saja. Di sini Al-Fakir mencoba menyampaikan beberapa rahasia puasa. Bisa dikatakan juga manfaat dari puasa. Kenapa ini perlu Al-Fakir sampaikan? Supaya kita semua bisa lebih mempersiapkan diri, bisa meraih Ramadan yang bisa
meraih Ramadan yang lebih baik lagi. Jadi sebagai muslim yang sejati, kedatangan dan kehadiran Ramadan yang mulia pada tahun ini merupakan sesuatu yang amat membahagiakan kita. Walaupun di tengah-tengah kondisi kita yang lagi tidak menentu, karena kita sedang diuji dengan mewabahnya suatu virus, tetapi tidak menutup rasa bahagia kita. Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Betapa tidak, dengan menunaikan ibadah Ramadan amat banyak keuntungan yang akan kita peroleh. Baik keuntungan duniawi maupun keuntungan ukhrawi. Mohon maaf, jamaah, bisa suaranya terdengar? Terdengar. Jelas ya? Takutnya ini malum ini. Jelas. Jelas, Ustaz. Jadi, itu ya. Jadi banyak keuntungan yang kita raih, baik keuntungan duniawi ataupun ukhrawi. Nah, disinilah letak pentingnya bagi kita untuk membuka tabir rahasia puasa sebagai salah satu bagian terpenting dari ibadah Ramadan. Di sini Al-Fakir mencoba menyampaikan pendapat daripada Dr. Yusuf Qaradawi yang beliau cantumkan dalam kitab yang merupakan karyanya, karya terbesarnya salah satunya ialah Al-Ibadah fil Islam. Beliau mengungkapkan ada sekurangnya 5 rahasia puasa yang bisa kita buka untuk selanjutnya bisa kita rasakan kenikmatan dalam ibadah Ramadan. Yang pertama, rahasia yang akan kita ungkap terkait pelaksanaan puasa yaitu menguatkan jiwa. Dalam hidup ini tak sedikit kita dapati manusia yang didominasi oleh hawa nafsunya. Lalu manusia itu menuruti apapun yang menjadi keinginannya. Betul tidak? Meskipun keinginan itu merupakan sesuatu yang batil, mengganggu, itu tetap kita akan ingin memenuhinya. Ya, walaupun keinginan itu batil, mengganggu, serta merugikan orang lain. Tak peduli. Karenanya, di dalam Islam ada satu perintah untuk memerangi hawa nafsu. Dalam arti apa? Berusaha gitu untuk bisa mengendalikannya. Ingat, untuk mengendalikannya, bukan untuk membunuh hawa nafsu yang membuat kita tidak mempunyai keinginan terhadap sesuatu yang bersifat duniawi. Kita kendalikan, karena mau tidak mau dalam diri kita itu ada nafsu. Yang nanti dalam penjelasan tersendiri, insya Allah nanti guru kita menjelaskan, justru dengan nafsulah kita bisa berbuat baik. Ya, nafsul mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i, yang dipanggilkan nafsu mutmainnah. Ya, nanti insya Allah di kajian yang lain. Jadi manakala dalam peperangan ini manusia mengalami kekalahan, malapetaka besar akan terjadi. Karena apa? Manusia yang kalah dalam perang melawan hawa nafsu itu akan mengalihkan penuhanan dari kepada Allah Subhanahu wa taala, beralih padahal Allah adalah Tuhan yang benar, yang hak untuk disembah, akan beralih mempertuhankan hawa nafsu yang cenderung mengarahkan manusia pada kesesatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam masalah ini sebagaimana firman-Nya yang tercantum dalam Al-Qur'an, kalau tidak salah Quran surat 45, yaitu surat Al-Jasiyah ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Yang artinya kurang lebih, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, wa adallahullahu, terus Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci khotama, telah mengunci pendengaran dan hatinya,
dan menutup atau meletakkan atau menjadikan wajah Allah itu atau meletakkan gisyawah, tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat, mengapa kamu sekalian tidak mengambil pelajaran? Itu firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam suratul Jasiyah ayat 23. Intinya, dengan ibadah puasa maka manusia akan berhasil mengendalikan hawa nafsunya yang membuat jiwanya menjadi kuat. Bahkan dengan demikian manusia akan memperoleh derajat yang tinggi seperti layaknya malaikat yang suci, dan ini yang akan membuatnya mampu mengetuk dan membuka pintu-pintu langit hingga segala doanya pun terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya kurang lebih ada 3 golongan atau 3 orang yang doanya mereka tidak ditolak. Apa saja? Yang pertama adalah orang yang berpuasa hingga berbuka, yang kedua adalah pemimpin yang adil, yang ketiga adalah orang-orang mazlum yang dizolimi. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Itulah rahasia yang kita coba ungkap. Rahasia pertama dari pelaksanaan puasa. Agar kita bisa lebih persiapan matang. Adapun rahasia puasa yang akan kita ungkap adalah ternyata puasa yang kedua bisa mendidik kemauan. Puasa mendidik seseorang untuk memiliki kemauan yang sungguh-sungguh dalam kebaikan. Meskipun untuk melaksanakan kebaikan itu terhalang oleh berbagai kendala. Ada saja. Padahal berbuat baik itu ya. Ada saja kendalanya. Kita pun mengalami semuanya. Ya. Puasa yang baik akan membuat seseorang terus mempertahankan keinginannya yang baik meskipun peluang untuk menyimpang begitu besar. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan puasa itu adalah setengahnya dari kesabaran. Ya, jangankan yang haram, yang halal pun kita tahan. Itu ya, kita maklum itu ya semuanya. Ya, oke, kita lanjutkan. Maka dalam kaitan ini, puasa akan membuat kekuatan rohani seorang muslim semakin kuat, semakin prima. Nah, kekuatan rohani yang prima akan membuat seseorang tidak akan lupa diri meskipun telah mencapai keberhasilan atau kenikmatan duniawi yang sangat besar. Dan ternyata perlu kita ketahui, kekuatan rohani juga akan membuat seorang muslim tidak akan pernah berputus asa, tidak mudah berputus asa meskipun penderitaan yang dialaminya sangat sulit ya, karena setiap kita akan mengalami kesulitan sesuai porsi masing-masing, tidak bisa memandang yang lain enteng ataupun tidak, sudah Allah sesuaikan. Nah itu rahasia puasa yang kedua terkait rohani. Adapun yang selanjutnya rahasia yang akan kita ungkap terkait puasa yang kita laksanakan, insya Allah nanti kita laksanakan. Tadi berkaitan rohani, sekarang efek fisik ya, ke badan. Jadi tadi sampaikan rohani, sekarang di samping kesehatan dan kekuatan rohani, ternyata puasa yang baik itu para jamaah, puasa yang baik dan benar juga akan memberikan pengaruh yang sangat positif, yaitu berupa kesehatan jasmani. Kita lihatlah, silakan jamaah lihat. Ternyata banyak metode-metode, bahkan kita tahu kan kalau mau operasi atau apapun itu dianjurkan untuk puasa. Ya, ternyata puasa bisa menetralisir. Katanya sakit mah, Al-Fakir sendiri mengalami. Insya Allah, bahkan dengan puasa karena niat yang kuat, Allah jaga, ternyata itu sehat. Itu. Hal ini tidak saja disampaikan oleh Rasulullah, juga di zaman kekinian sudah dibuktikan oleh para medis, para dokter, ahli-ahli kesehatan dunia, yang itu tidak membuat kita tidak perlu meragukannya lagi. Itu. Para ahli, apalagi dengan teknologi yang sangat canggih, mereka berkesimpulan bahwa pada saat-saat tertentu perut juga memang harus diistirahatkan ya, dari bekerja memproses makanan yang masuk.
Hal ini sebagaimana terjadi pada mesin. Mesin juga kan harus istirahat. Ya. Apalagi di dalam Islam ini terkait perut, terkait perut. Islam mengatur sedemikian indahnya. Bagaimana? Islam mengatur, tolong perut itu dibagi 3, bukan dipotong ya, Pak Jamaah. Maksudnya masuk asupannya, ya. Apa? Dibagi 3, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, untuk air, dan sepertiga kita sisakan untuk bernapas, untuk udara. Nah itu. Yang ketiga, kaitannya rasa yang kita ungkap bahwa puasa itu rohani dan juga jasmani kita menjadi lebih sehat. Dan itu guru kita Pak Patah sudah membuktikan tuh, beliau sudah terbiasa. Ya. Lanjut, terkait dengan kita akan mencoba mengungkap selanjutnya apa sih rahasianya sih, dan kita pun bisa mengambil manfaat dari rahasia itu yang kita ungkap, yaitu mengenal nilai kenikmatan. Ya. Jadi dalam hidup ini sebenarnya sudah begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita selaku manusia. Tapi jujur banyak pula manusia yang tidak pandai untuk mensyukurinya. Dapat 1 tidak terasa nikmat karena menginginkan 2. Dapat 2 tidak terasa nikmat karena menginginkan 3. Awas nih Pak Pandi, bukan dimaknai itu ya 2, 3 yang lain ya. Maksudnya ini kuantitas gitu. Bapak Hadi ya, bukan nambah saya, tapi kalau mau nambah ya monggo ya, silakan. Kalau Pak Patah kayaknya diam-diam saja beliau. Mohon maaf ada bercandanya Pak ya. Jadi saya juga agak stres ini. Masa Mas Marbot suruh jadi ustad? Jadi coba-coba saya menjadi ustad gitu. Barangkali ada peruntungan gitu ya. Oke lanjut. Bercanda Pak ya. Nggak apa-apa. Biar nggak serius. Ini kan tester kata Mas Pandi mah. Ya gitu ya. Ya begitu. Itu apa naluri manusia gitu ya. Dapat 1 pengen 2, nggak rasa nikmat. Dapat 2 pengen 3. Kalau kata orang Sunda mah dapat sejengkal 2 jengkal sedepak, udah pokoknya mah bablas. Gitu. Padahal kalau manusia mau memperhatikan dan mau merenungi apa yang diperolehnya, sebenarnya apa sih? Sudah sangat menyenangkan. Ya. Karena begitu banyak orang yang memperoleh sesuatu tidak lebih banyak atau tidak lebih mudah dari apa yang kita peroleh. Ya, jujur saja keadaan kita hari ini bahkan semarbot-marbotnya seperti saya, alhamdulillah Allah kasih bahagia. Apalagi dengan kondisi sekarang kita bisa melihat di sekeliling kita. Ya. Itu akan menumbuhkan rasa syukur kita. Maka dengan puasa jadi manusia bukan hanya disuruh memperhatikan dan merenungi tentang kenikmatan yang sudah ada, ya. Tidak hanya merenungi tentang kenikmatan yang ada diperolehnya, tetapi juga disuruh merasakan langsung betapa besar sebenarnya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hal ini karena bisa kita rasakan baru beberapa jam saja pagi-pagi sudah nagih itu. Hal ini bisa kita rasakan. Baru beberapa jam saja kita tidak makan dan minum, sudah terasa betul penderitaan yang kita alami. Betul tidak? Dan pada saat kita berbuka puasa, terasa betul besarnya nikmat dari Allah, meskipun cuma sebiji kurma dan seteguk air. Itu. Ya. Terasa, ya Allah, subhanallah, coba habis haus, kita maghrib ketemunya nggak banyak. Seteguk air sama kurma. Disinilah letak pentingnya ibadah puasa guna mendidik kita untuk menyadari tinggi nilai kenikmatan yang telah Allah berikan agar kita selanjutnya menjadi orang yang pandai bersyukur dan tidak mengecilkan arti kenikmatan dari Allah meskipun dari segi jumlahnya memang sedikit dan kecil. Ya. Perlu kita tanamkan dalam pikiran bahwa rasa syukur memang akan membuat nikmat itu bertambah banyak, baik dari segi jumlah atau paling tidak dari segi rasanya. Rasanya lain. Ada keberkahan dari syukur itu beda. Dan ini Allah sampaikan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini tertuang dalam Quran surat
Ibrahim, yaitu ayat ke-14, ayat 7. Yang artinya kurang lebih, wa id ta'adzana rabbukum. Dan ingatlah ketika ta'adzana, memaklumkan. Allah memaklumkan, menyampaikan sesungguhnya jika kamu bersyukur, la in syakartum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku menambah nikmat kepadamu. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum, jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, inna adabi lasyadid. Azabku adalah sangat berat. Itu yang kita ungkap rahasia daripada pelaksanaan puasa. Yang keempat, yaitu kita bisa mengenal nilai kenikmatan. Sekecil apapun, kita akan menjadikan hamba yang senantiasa bersyukur. Ingat, jangan mengeluh. Kondisi kita hari ini adalah kondisi yang telah orang-orang kejar dan orang inginkan. Betul tidak? Ya, Masya Allah, di AC, bahkan WFH, itu bercanda ya Pak. Salary tetap ngalir, tetap stabil. Coba yang lain. Jadi mudah-mudahan karyawan Telkom lebih bisa merasakan itu. Apa? Menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Apa? Sepahit-pahitnya kita, kondisi kita sekarang ini adalah kondisi yang orang lain pun mengharapkan dan mengejarnya. Ya. Dan Allah takdirkan kita sudah mencapai di makom ini. Kerjaan enak, dan alhamdulillah saya perhatikan dalam beberapa tahun, kegiatan keagamanya pun di Telkom itu sangat meningkat gitu Pak. Bukan merayu, emang saya kan marbotnya tahu. Dari semua Telkom itu, dari mulai pusat, MPTG, dan sebagainya. Perhatiannya besar untuk agama ini. Jadi, maka selalu kalau saya menyampaikan, kita doakan pemimpin-pemimpin kita, semoga bertambah kemuliaannya dalam bimbingan, taufiq dari Allah, sehingga bisa membawa Telkom akan lebih jaya. Kenapa? Telkom lebih jaya, berarti kita akan tetap subur dan makmur. Ya. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu. Adapun, udah berapa menit nih Pak? Jadi nggak ada tanya jawabnya. Ini kan tester Pak. Oke lanjut. Yang kelima ya. Yang terakhir kayaknya nih. Jadi rahasia yang akan kita ungkap terkait puasa yang kita laksanakan adalah mengingat dan merasakan penderitaan orang lain. Jadi apa? Merasakan lapar dan haus. Juga memberikan pengalaman tersendiri kepada kita bagaimana beratnya penderitaan yang dirasakan oleh orang lain. Sebab apa? Pengalaman lapar dan haus yang kita rasakan akan segera berakhir hanya beberapa jam saja. Betul tidak? Ya. Sementara penderitaan orang lain yang memang menderita benaran, entah kapan berakhir. Dari sini, semestinya puasa akan menumbuhkan dan memantapkan rasa solidaritas kita kepada kaum muslimin yang lainnya yang mengalami penderitaan yang hingga kini masih belum teratasi. Terutama kita tahu, kita maklum, kita sadar kondisi kita terkini, kita sedang dilanda, diuji oleh Allah, ya, mewabahnya virus COVID-19, itu terasa, jangan orang lain, orang kita pun yang kelihatannya makmur, terasa. Bayangkan saudara kita yang lain, yang kalau saya sedikit lah, nggak usah tinggi-tinggi. Orang tua saya, tetangga saya yang biasa jualan di sekolah SD. Nah itu, insya Allah itu akan kita, ya Allah ternyuh lah. Ya, kita bisa WFH, bisa tetap itu apa buat kita ya, buat perenungan. Tidak ada tendensi yang lain. Naudzubillah min dzalik. Jadi oleh karena itu, sebagai simbol dari rasa solidaritas itu, sebelum Ramadan berakhir, kita pun diwajibkan untuk menunaikan zakat. Agar apa? Agar dengan demikian, setahap demi setahap, kita bisa mengatasi persoalan umat yang sedang menderita. Gitu ya. Bahkan, zakat itu tidak hanya bagi kepentingan orang yang miskin dan menderita, tapi juga zakat itu bagi kita yang mengeluarkannya. Ya, kenapa? Agar dengan demikian hilang kekotoran jiwa kita yang berkaitan dengan harta seperti harta, kikir dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman-Nya yang termaktub dalam Quran surat At-Taubah yaitu ayat 9 surat 9 ayatnya kalau tidak salah 103 yang bunyinya
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Kata Allah, ambillah zakat dari harta mereka. Guna apa? Membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui, ya. Ada sebagian terjemah bahwa membersihkan itu yaitu kita dibersihkan dari sifat kikir, bakhil, gila harta, dan lain sebagainya. Disucikan artinya ditambah-tambah kebaikan dan keberkahannya. Itulah jamaah yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu 5 rahasia tentang pelaksanaan puasa. Sebetulnya kalau sudah diungkap bukan rahasia lagi lah, justru sebelumnya rahasia. Begitu kita buka, rahasia itu jadi terang buat kita, dan akan jadi persiapan buat kita. Maka kan bahasan juga apa? Sedikit diskusi. Ada targhib, ada tarhib, ada tarhib. Saya juga belum tahu kalimatnya itu. Kalau targhib, semacam motivasi. Kalau tarhib, haknya kecil, mungkin kayak marhaban, penyambutan Ramadan. Kalau tarhib, saya agak khawatir. Kalau tarhib itu kalau nggak salah apa ya, semacam warning. Ya, karena ada kitab namanya Targhib wa Tarhib, karya saya Al-Munziri. Jadi ancaman dan motivasi. Wallahu alam. Namun perlu digarisbawahi, dengan kita menyampaikan yang telah disampaikan oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitab Al-Ibadah fil Islam, setidaknya kita bisa serius menyambut Ramadan. Kenapa? Ramadan adalah bulan yang istimewa buat kita, ya. Itu. Dan bulan Ramadan adalah bulan jihad, perjuangan. Apa? Karena kata Rasulullah, jihad melawan nafsu ada jihadul akbar, ya. Kita jihad melawan nafsu, karena intinya itu dalam pelaksanaan puasa itu menahan nafsu dan mengendalikannya. Sudah Al-Fakir sampaikan, bukan membunuhnya. Gitu. Dan juga kita suburkan Ramadan ini dengan amal. Karena apa? Ramadan adalah bulan amal, ya. Dan bulan Ramadan menjadikan kita lebih berakhlak. Karena bulan Ramadan adalah tarbiyatul akhlak, pendidikan akhlak-akhlak yang terpuji. Juga Ramadan ternyata dengan berbagai atributnya bisa memperkuat penguatan spiritual kita. Penguatan spiritual kita. Dan juga menjadi tolak ukur prestasi kita. Mana yang berleha-leha, mana yang puasa menjadi alasan, ada yang menjadi puasa malah menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas. Maka Ramadan pun bisa disebut bulan prestasi, ya. Sudah dulu Al-Fakir sampaikan dalam kitab Lataiful Ma'arif kayak saya Ibnu Rajab Al-Hambali, ya. Bulan Sa'ban, bulan Rajab, bulan Ramadan. Jadi, dan tentunya dengan disampaikannya beberapa hal tadi, kita sangat mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Intinya, penyiapan itu setelah kita tahu rahasia-rahasianya, kita siapkan menyambut Ramadan. Pertama, siapkan dengan iman. Yang kedua, siapkan ilmu, ya. Karena semua amalan tanpa ilmu adalah mardudatun, tertolak. Yang ketiga, siapkan spirit jihad. Semangat untuk melaksanakan, untuk memerangi, untuk mengendalikan hawa nafsu. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu, para guru sekalian, juga Bapak moderator, hanya itu yang bisa Marbot sampaikan. Mungkin sepertinya tidak ada tanya jawab, karena tidak menjawab. Nanti tanya jawabnya nanti aja sama Ustadz, ya. Ini mah tester gitu Pak, ya. Jadi Al-Fakir nggak bisa menjawab, ilmunya kurang. Kapasitas yang dipaksakan gitu, bukan merendah. Itu saja saya kembalikan kepada Bapak MC, Bapak Arifandi, kepadanya. Tafadhol. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah kita sudah mendengar sharing ilmu ya dari Pak Malani. Mungkin sekedar merumuskan semuanya. Jadi kalau yang saya tangkap itu rahasia puasa itu ada 5, yaitu yang pertama menguasai hawa nafsu, ya, bukan membunuh hawa nafsu. Yang kedua, mendorong manusia untuk berbuat kebaikan. Yang ketiga, menjadikan jasmani dan rohani menjadi lebih sehat. Keempat itu mengenal kenikmatan.
dan menjadi manusia yang pandai bersyukur. Dan yang terakhir, yang kelima, mengingat dan merasakan penderitaan orang lain. Siap. Ya, mungkin hanya segitu saja untuk kajian zuhur ini. Insya Allah nanti hari Senin akan dilanjut lagi dan dilaksanakan secara rutin Senin dan Kamis ya. Oke, mungkin untuk menutup, kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Oke. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin sekian dari kajian pada zuhur hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.